Bapak Willy. Gimana? Gimana hasilnya? Ini surat hasil labnya sudah keluar, Pak. Sini Mas, biar aku aja yang buka, aku kan mamahnya. Itu saya permisi. Iya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Tapi kok aku yakin ya, kalau itu jenazahnya Saskia, Mas. Kan kita sudah memakamkan bersama. Hah? Nggak mungkin. Gak mungkin apa? Ma, lihat ini Ma, 0%. Tidak ada kesamaan sama sekali dari pemeriksaan sel aku dengan jenazah itu, Ma. Jadi dia itu bukan Saskia. Kalau begitu kamu harus cari Saskia sekarang juga sampai ketemu. Kamu harus cari dia. Iya, Ma. Iya. Kurang ajar. Sebenarnya apa yang salah ya? Kenapa hasil tes DNA-nya berbeda? Jelas-jelas aku lihat sendiri waktu bakar mobil aku. Di dalamnya ada Saskia dan mobil sampai meledak. Lalu kenapa bukan jenazah Saskia yang ada di dalam mobil aku itu? Tunggu sebentar ya, Nak. Iya, Mah. Hai. Juna, kamu ngapain di sini? Aku tahu kapan jadwal Rifki harus check up, makanya aku sini. Secara kan semua urusan pembayaran itu tanggung jawabnya aku. Rifki, gimana? Udah enakan? Udah enakan, Om. Makasih ya, Jun. Sama-sama. Hei, kurang ajar ya, hah? Kurang ajar apaan? Jangan kurang ajar ya sama Dira ya. Apa? Udah deh ya. Gua tahu tipe cowok kayak lu, hah? Pura-pura simpati sama wanita lagi kesusahan. Kenapa? Mau nyari kesempatan dalam kesempitan ya? Iya. Lo nggak usah sembarangan kalau ngomong sama gue ya. Kalau memang lo tipe ke cowok kayak gitu, ya nggak masalah. Asal jangan nyamain sifat lo sama sifat gue. Ngomong apa? Hah? Aduh, Bilang apa tadi? Tita. Ngomong apa tadi? Apa? Ngomong apa? Kak. Bilang sekali lagi di depan gua. Ayo! Sorry ya, gue bukan cowok murahan. Kenapa? Kurang ajar, bener-bener. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Mohon keluar dari tempat ini. Selesaikan masalahnya di luar saja, agar tidak mengganggu pasien yang lainnya. Tirta, Juna itu masih ada urusan di sini. Kamu ngapain di sini? Tuh, dengar kan? Diam. Dira bicara sama gua ya, bukan lu. Dir, kemarin kan kamu izin sama aku kalau hari ini kamu nganter Rifki. Makanya aku datang ke sini nemenin kamu. Iya kan Rifki ya? Oh iya, aku mohon kan jangan ada salah paham ya di sini. Aku mohon banget sama kalian berdua. Iya. Pasien atas nama Rifki? Aina, masuk yuk. Cepat sembuh ya Rifki. Ya, Om. Iya. Pak Eros. Pak. Apa lihat-lihat? Apa?
Sayang, aku udah nungguin kamu dari tadi. Kamu kenapa? Apa salah aku? Kenapa kamu tampar aku? Kamu pembohong. Jelas-jelas di mobil itu bukan jenazah Saskia, Iqbal. Nggak mungkin. Itu pasti Saskia. Aku udah pastikan. Aku udah suruh anak buahku untuk ngecek. Dan mereka pastikan itu adalah Saskia. Tapi masalahnya bukan jenazahnya Saskia, itu Iqbal. Aku nggak ngerti ya, kamu yang bohongin aku atau anak buah kamu yang bohongin kamu. Karena hasil tes DNA Mas Willy nggak cocok sama Saskia. Hei, kalau kebongkar bukan cuma aku yang bahaya, tapi kamu keseret loh. Kurang ajar. Berarti anak buah aku sudah bohong sama aku. Mereka memberikan laporan palsu. Tapi gini, kalau Saskia belum mati, di mana dia? Apa mungkin dia masih hidup? Justru makin hidup Saskia makin bahaya. Dia bisa datang ke rumah, menceritakan semuanya ke Mas Willy dan juga Mama. Hancur kita, Bal. Permisi Mbak, saya mau bayar tagihan atas nama Rifki. Maaf Pak, pakai ini aja. Apa sih? Enggak Mbak. Pokoknya semua tagihan atas nama Rifki saya yang tanggung jawab, saya yang bayar. Nih Mbak, pakai kartu ini. Nggak usah Pak, pakai kartu ini aja, kartu saya aja ya. Udah, ini aja. Aduh, pakai bayar yang mana Pak? Nggak, gini aja, ini aja gini. Dengar ya. Hah? Kamu memang udah tanggung jawab ya. Tapi mulai sekarang, mulai hari ini, semua biaya Rifki itu saya yang tanggung ya. Ini tanggung jawab perusahaan dari Dira juga. Ini, biar saya. Ini aja Mbak. Enggak Mbak, pakai yang ini aja Mbak. Nggak usah. Udah, Tirta, Juna. Kok rebutan gitu sih? Nggak enak kalau diliatin orang. Yeay, Mama direbutin 2 orang kayak di film-film. Dengar. Rifki kan masuk rumah sakit gara-gara gua. Ya udah sih, semua biaya pengobatannya biar gua aja yang tanggung. Gitu aja kok repot. Pakai yang ini aja Mbak. Iya, Tirta. Biar Juna aja yang bayar. Dira, biar aku yang anterin kalian pulang ya. Mobil aku di sana. Oh nggak usah. Dira dan Rifki akan pulang sama saya ya. Karena rumahnya juga dekat rumah sama saya. Iya, Jun. Aku pulang sama Tirta aja ya. Ya udah kalau gitu. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye Om. Bye-bye. Ayo Rifki, Dira. Halo Om Willy. Jadi, kecurigaan Om selama ini itu benar, Juna. Kecurigaan? Maksud Om gimana? Beberapa hari yang lalu, Om dapat amplop. Tapi ternyata amplop itu kosong. Tapi tulisan di atas amplop itu, Juna, adalah tulisan tangannya Saskia. Jadi Om terpaksa membongkar kembali kuburannya Saskia untuk memeriksa DNA dari jenazah tersebut. Barusan, hasil tes dari DNA tersebut sudah keluar. Dan ternyata jenazah tersebut DNA-nya beda sama Om. Jenazah tersebut bukan anak Om. Dia bukan Saskia. Om, aku mau cerita. Iya, Ma. Mama mau bicara sebentar sama kamu. Halo? Halo? Saskia? Dir, aku ngerasa kalau Juna itu orangnya mencurigakan deh. Aku yakin dia pasti punya rencana sesuatu, tapi aku nggak tahu apa. Belum tahu. Enggak lah, Tirta. Juna tuh tulus kok bantuin Rifki. Dia juga tulus bantuin aku. Karena dia nggak enak aja gara-gara kecelakaan kemarin. Udahlah. Oke, dia udah bawa Rifki ke rumah sakit, ya. Dia tanggung jawab, dia ganti seluruh biaya pengobatan Rifki. Udah dong, seharusnya selesai. Terus kenapa dia sekarang harus merasa bertanggung jawab sama kalian seumur hidup? Nanti lama-kelamaan dia mau menanggung hidup kalian juga, seumur hidup juga, gitu. Nggak gitulah, Tirta. Om Tirta. Om Tirta tuh tenang aja.
Soalnya Om Tirta itu lebih keren daripada Om Juna. Nah gitu dong. Tos dulu, CS-nya Om Tirta. Mau apa lagi sih ini orang? Apa lagi sih? Hah? Mau lu apa sih? Gue cuma mau ngomong sebentar aja sama Dira. Rifki, kamu tunggu di sini dulu ya nak ya. Kamu jangan keluar ya. Iya, Ma. Gak perlu bicara sama Dira. Pergi lo. Udah sana pergi. Apa sih? Udah pergi, udah sana pergi. Ngomong sebentar. Gak perlu, gak perlu bicara. Ini kok berantem di sini sih? Malu tau nggak? Saskia, Saskia apa sih? Udah gila ya? Saskia, please kamu jujur sama aku. Please, kamu jangan bohongin aku lagi. Aku nggak ngerti kenapa kamu nggak mau ngaku sama aku, dan aku juga nggak peduli kalau kamu harus ganti nama jadi Dira. Tapi satu hal yang aku tahu, kamu masih hidup, dan aku sayang banget sama kamu. Hei, lepas. Tirta! Mama! Ngajar. Udah. Berhenti. Kalau kalian masih berantem, aku nggak mau kenal sama kalian berdua. Pulang sekarang. Saskia. Dira. Ayo nak, kita pulang. Udah, Dir. Dir, aku nggak berantem lagi kok, Dir. Udah. Jangan ikutin aku. Enggak, Dir. Udah, Dir, aku anterin pulang kok, Dir. Biar aku aja nganterin. Dir, udah jangan ikut campur apaan sih? Udah. Dira. Saskia, sorry. Dira, aku anterin pulang, Dir. Saskia. Dira, aku anterin pulang. Dira. Apa? Awas lu ya. Minggir dong! Bisa sabar nggak sih lo? Rasman. Ya Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Iya. Tolong kamu buka rekaman CCTV beberapa hari yang lalu. Baik. Coba kamu cari orang yang sedang mengantar amplop buat saya. Coba sekarang kamu buka rekaman CCTV di hari yang sama. Tapi yang di area parkir ya. Cari orang yang sama. Baik Pak. Nah itu, tahan. Coba kamu perbesar plat nomor mobilnya. Zoom lagi. Oke. Itu nomornya jelas ya. Sekarang kamu cari siapa pemilik kendaraan dengan plat nomor tersebut, bawa ke ruangan saya. Iqbal, aku minta kamu segera temukan Saskia. Jangan sampai keduluan sama Mama dan juga Mas Willy. Ngerti kamu? Sambil aku ngulur waktu agar mereka tidak menemukan Saskia, ya? Ingat kamu, kali ini jangan sampai gagal. Di mana aku harus cari Saskia? Bagaimana caranya dia lolos dari mobil yang sudah terbakar seperti itu? Sementara Riri, walaupun wajahnya mirip sekali dengan Saskia, tapi dia bukan Saskia. Karena Saskia tidak mungkin bisa bersikap seperti itu. Halo? Halo, Om. Om Iqbal, maaf ya tadi obrolan kita terputus. Biasalah, Ibu Riri, bawel. Tadi dia sempet nanya, Om Iqbal itu siapa? Kepo banget deh pokoknya.
Yah, Riri bilang aja kalau Om Iqbal itu seumuran sama Riri. Pinter kan? Kamu memang gadis yang cerdas, Riri. Jadi kalau begini, saya ingin mengajak kamu berbisnis. Nanti sore kita ketemuan ya. Oke Om, lebih cepat lebih baik. Nanti Om kirim aja Sherlocknya. Riri pasti samperin ke situ, oke? Oke Om. Ri, kamu mau pergi? Kamu janjian sama siapa sih? Sama Iqbal? Ri, kamu jangan pergi ya sayang ya. Apalagi sama laki-laki yang baru kamu kenal. Bahaya tahu. Ibu kenapa sih larang-larang Riri kayak gitu? Selama ibu jadi TKW, Riri itu udah hidup bebas bu, nggak dilarang-larang. Terus siapa yang nambahin duit buat biaya hidup Riri dan ayah nih buat bayar kontrakan? Siapa coba? Kok kamu jadi keras kepala kayak gini sih, Ri? Bu, Riri itu nggak keras kepala bu. Ibu sadar nggak sih kalau ibu itu nggak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Riri? Tega ya kamu ngomong gitu. Ri, kamu tahu selama ibu jadi TKW, hidup ibu lebih susah dari kalian di sini. Karena setiap gaji yang ibu terima, ibu kirim untuk kalian. Ya itu salah ibu dong. Ibu kenapa mau dibayar murah di sana? Kalau ibu susah hidup di situ, kita apa kabar yang di sini bu? Lebih miskin lagi tahu nggak? Udah deh, sekarang ibu nggak usah larang-larang diri untuk kerja, ngerti? Bawel banget sih. Aku nggak peduli kalau Riri marah. Aku harus ikutin Riri. Aku harus tahu apakah Iqbal itu memang sama dengan Iqbal yang dulu menculik bayi aku.